tentunya ajang yang sangat bergengsi dan ditunggu-tunggu Indonesia ya Pak. Ya. Sebenarnya nanti venue-nya di mana saja sih Pak yang akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia? Jadi untuk venue-nya sebenarnya ada di 6 kota. Oke. Ada di 6 kota. Di mana aja tuh, Pak? Ada di Jakarta. Nah, ini main venue-nya ada di Stadion Utama GBK. Kemudian ada di Palembang. Oke. Kemudian ada di Bandung. Kemudian ada di Solo, di Surabaya, dan salah satunya di Bali. Oke. Nah, Bali. dari 6 venue yang akan dipersiapkan itu mana yang sudah rampung dan mana yang PR-nya masih banyak nih Pak? Dari 6 kota tersebut, terutama yang di Jakarta, kayak Stadion Utama GBK ini adalah relatif venue yang sudah siap digunakan. Termasuk beberapa lapangan latihan pendukungnya yang berada di komplek GBK ini relatif sudah siap. Nanti tinggal kami dengan beserta PSSI, kemudian dengan FIFA nanti akan cek kembali pemenuhan persyaratannya. Tampaknya ini sudah siap. Beberapa kota sedang kita persiapan kembali untuk kaitan dengan memenuhi minimum requirement dari FIFA regulation tersebut. Nah, untuk nanti pergelaran Piala Dunia Under-20 itu kan dilaksanakannya tahun depan yang mungkin masih memasuki era new normal gitu ya Pak. Persiapan untuk menghadapi itu, apakah protokol kesehatannya sudah mulai diterapkan dalam pembangunan juga Pak? Ya, jadi di dalam desain yang kita siapkan, sebenarnya kami sudah memasukkan itu adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah pembatasan penonton sebenarnya ya. Jadi ada turnstile itu untuk pembatasan penonton. Nanti jumlah penonton berapa yang bisa masuk, 50% atau 40%. Nah, itu nanti yang kita akan lakukan pembatasan. Yang kedua, kita akan lengkapi dengan thermal scanning gitu ya. Jadi karena ini penonton crowd cukup banyak, nanti akan kita lengkapi dengan thermal scanning. Termasuk di beberapa titik nanti ada misalnya tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer dan sebagainya, itu juga kita siapkan. Selain kita juga masih menunggu nih protokol kesehatan terkait dengan kejuaraan ini seperti apa gitu kan. Penonton, kemudian ofisial dan sebagainya, teknisnya seperti apa masih kita tunggu nih dari FIFA gitu. Mungkin nanti akan ditinjau langsung oleh FIFA dan dibicarakan lebih lanjut ya Pak. Untuk pemilihan sebagai Indonesia sebagai tuan rumah ajang sebesar Piala Dunia Under-20. Mungkin walaupun belum Piala Dunia yang utamanya ya Pak, cuma kira-kira nih apa sih Pak yang melatar belakangin FIFA sehingga percaya gitu Pak Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Under-20 gitu? Pertama, kita punya infrastruktur stadion cukup banyak di Indonesia yang representatif untuk sebuah event. Yang kedua, kita punya animo penonton ya. Masyarakat bola kita ini luar biasa. Iya, betul. Ini modal utama kita. Bahkan beberapa klub sepak bola fanbase-nya terbesar di Indonesia ya Pak. Jadi jumlah penonton dan sebagainya, animo ini luar biasa di Indonesia. Selain kita juga infrastrukturnya di beberapa daerah sudah dibangun cukup baik sebenarnya. Nah, ini yang menunggu event-event besar bisa digelar di Indonesia gitu. Nah, dalam mendukung rencana-rencana besar dan goals-goalsnya Indonesia dalam bisa menjadi tuan rumah untuk ajang-ajang besar seperti Piala Dunia Senior tadi itu Pak, infrastruktur apa saja atau persiapan prasarana apa saja yang sudah disiapkan Pak? Jadi yang kita siapkan tentunya untuk event-event besar ya ini tadi, stadion-stadion ataupun fasilitas olahraga yang bertaraf internasional tentunya, memenuhi persyaratan internasional. Kemudian kita juga didukung ya ini tata kota, kemudian fasilitas akomodasi, hotel, wisma atlet dan sebagainya yang sangat menunjang. Dan kemudian yang kita dorong ke depan adalah pengelolaan dari beberapa venue-venue yang ada ini tidak dikelola biasa saja, tapi dikelola kaitan dengan venue manajemennya, kemudian sport manajemennya, termasuk bisnis manajemennya gitu. Sehingga apa-apa yang kita punya ini nggak kalah misalnya dengan beberapa fasilitas yang ada di luar ya, seperti Allianz Arena gitu ya, Emirates Stadium gitu ya, yang dikelola dengan sangat profesional gitu. Jadi bisa dikatakan kita siap bersaing ya Pak dengan venue-venue olahraga internasional. Sebenarnya kita punya modal luar biasa. Jadi ini yang tinggal kita kembangkan dari sisi manajemennya. Oke, tadi Bapak juga berbicara soal standarnya Pak. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak standar yang ditetapkan sebagai venue penyelenggara untuk ajang olahraga internasional Pak? Ya, jadi untuk event khusus untuk Piala Dunia FIFA Under-20 ini yang dipersyaratkan sebenarnya minimal 4 kota ya, ada 4 stadion utama yang dipersyaratkan. Kita punya lebih, jadi kita kemudian usulkan 6 dan disetujui 6. Kemudian masing-masing stadion utama ini, venue utama ini harus didukung oleh minimal 4 lapangan latihan yang kualitas rumputnya itu sama dengan stadion utamanya ya.
Kemudian yang berikutnya tentunya ukuran lapangan. Ukuran lapangan ada minimum yang dipersyaratkan. Jadi 105 kali 68 ya meter. Kemudian ada persyaratan lain ya, masalah tadi yang saya cek di lapangan ini gitu ya. Jadi misalnya untuk gelinding gitu ya, bola, kecepatan bola gitu ya. Kemudian pantul dan sebagainya itu menjadi persyaratan tambahan. Di samping untuk competition area, jadi jumlah kapasitas stadion, kemudian single seat, ini sebuah persyaratan saat ini gitu ya. Termasuk karena event ini bukan hanya event olahraga, tapi juga sportainment gitu ya. Jadi kita harus akomodir juga kepentingan broadcast ini. Ya, betul. Jadi lighting gitu ya, ini kita siapkan untuk memenuhi standar broadcast minimum 2.400 lux misalnya pada stadion utama, dan ya minimum untuk latihan itu ya sekitar 800 lux untuk lapangan-lapangan tersebut gitu. Oke, mungkin bisa kita katakan kalau Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah siap lah ya Pak, karena kan sudah diuji di Asian Games. Ini memang bertaraf internasional. Iya. Kalau stadion-stadion lainnya nih Pak, kan mungkin kalau Palembang juga kita bisa katakan sudah siap karena pernah dipakai menggelar juga Asian gitu. Kalau untuk yang 4 kota lainnya nih Pak, apakah sudah bisa menyamai, setidaknya mendekati kualitasnya Stadion Utama Gelora Bung Karno? Nah, itulah. Jadi untuk yang belum memenuhi, maka akan didorong dengan renovasi. Jadi sesuai dengan amanat Inpres nomor 8 tahun 2020, salah satunya mengamanatkan kepada Kementerian PUPR, Mbak. Jadi dari 6 kota tersebut, ada 2 stadion yang harus kita renovasi, yaitu di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali, di Gianyar, Bali, akan kita renovasi. Kemudian Stadion Manahan Solo, yang sebenarnya sudah kita renovasi, tapi mungkin kaitan dengan lightingnya, karena persyaratannya sekarang 2.400 kita naikkan. Jadi yang semula 2.000 kita naikkan menjadi 2.400 gitu. Ya, jadi dan lapangan latihan yang lainnya yang kita siapkan. Selain persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20, saya juga masih penasaran nih Pak soal persiapan PON Papua, karena ini menarik sekali kan Pak. Kita tahu Papua belum banyak terbangun selama ini, dan apalagi untuk soal venue olahraga nih Pak, itu bagaimana nih Pak sejauh ini? Mungkin bisa dikasih gambaran nih ke sahabat PUPR, sudah sejauh apa sih pembangunannya, dan bagaimana respon masyarakat di sana Pak tentang pembangunan fasilitas olahraga di sana? Merayakan tahun baru, tahun 2018 itu tepat 00 itu saya berada di tempat ini gitu.